Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Al-Mukarram yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Al-Ustadz Haji Hendra Naufan STMPD. Al-Mukarram yang saya hormati Al-Ustadz pengisi kajian pada pagi hari ini Al-Ustadz Muhammad Arifin. Hormat yang sama kepada seluruh jamaah Masjid Baitur Rahim. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beribu-beribu kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan mendengarkan kajian pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah merubah zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, langsung saja marilah sama-sama kita ikuti kajian pada pagi hari ini dengan membuka dengan melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja marilah sama-sama kita perdengarkan kajian pada pagi hari ini bersama Al-Ustadz Muhammad Arifin dengan tema menghitung waktu dan amal, bertambahnya tahun, bertambahnya usia. Kepada Al-Ustadz fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, tuan guru kita, ya, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi ta'zim dan hormat saya. Mudah-mudahan seluruh para guru-guru kita, para orang tua kita, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus DKM Masjid Baitur Rahim, ya, seluruh para jajaran-jajarannya diberikan sehat walafiat dan keistiqomahan untuk melayani tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Tema kita menghitung waktu, menghitung amal. Ya, bertambah tahun maka berkurangnya usia kita, Pak. Kalau pedagang itu dia harus punya hitung-hitungan, Pak. Berapa besar modal yang sudah dia keluarkan, berapa penghasilan yang sudah dia dapatkan, dan berapa keuntungan bersihnya tuh. Ya. Bahkan dalam dunia perdagangan tuh balik modal aja hitungannya masih rugi tuh. Ya. Orang dagang balik modal saja tuh masih rugi, karena buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang modal. Ya kalau hasilnya cuma balik modal saja kan rugi tuh. Jadi harus dihitung sama dia berapa jumlah pemasukannya, ya berapa jumlah karyawannya, apa saja yang belum dicapai. Maka perlu adanya evaluasi itu dalam berdagang. Ya, ada dalam dunia bisnis itu juga ada. Namanya business evaluation. Ya, dievaluasi itu apa yang sudah mencapai target, mana yang belum bisa dicapai, apa yang menjadi keuntungan, mana yang menjadi kerugian tuh. Ya, itu nanti kan harus diperbaiki tuh. Mana yang kurang diperbaiki, mana yang berlebihan maka harus dikurangi. Itu butuh evaluasi, Pak. Ya, Ustadz juga sama, Pak, diundang misal dari Ciledug tuh terus ke Pandeglang. Ya, dikasih transport 500.000 misalnya tuh. Ya belum bensinnya, belum makannya, berangkat 2 jam, pulang 2 jam, ceramah 1 jam. Tuh kalau dikasih 500.000 yang begitu jamaah, jangan kan nguntungin, balik modal juga kagak tuh. Ya. Jadi memang ada evaluasi dalam hidup tuh. Dan bicara evaluasi dalam agama namanya muhasabah. Ya, berbicara evaluasi dalam agama tuh namanya muhasabah. Karena kata Imam Al-Ghazali, kalau orang hidupnya itu sudah sampai pada di angka 40 tahun, kemudian dia tidak bertambah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, dan tidak berkurang maksiat-maksiat yang dia kerjakan, itu dikhawatirkan orang itu wafatnya dalam keadaan su'ul khotimah, Pak. Jadi kalau orang sudah di usia 40 tahun kebaikannya tidak semakin bertambah, dan maksiatnya justru yang malah bertambah, itu khawatir wafatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Itu dalam kajian psikologi, orang kalau sudah di angka usia 40 tahun, Pak, punya karakter, punya kebiasaan buruk, dan usianya sudah 40 tahun tuh bakal susah dibilangin, Pak. Jadi kalau 40 tahun itu orang udah mencapai 40 tahun demennya nongkrong-nongkrong di diskotik, di Pondok Aren, di Tegal Rotan tuh sampai mati begitu terus, Pak. Ya. Cuma Tegal Rotan udah aman, Pak. Ya, terakhir saya ceramah di sana tuh di Kandang Jurang tuh gimana, masih ada yang begitu, udah nggak ada, Ustaz, udah nggak ada, udah pergi. Ya. Dan sebaliknya orang kalau sudah istiqomah di angka 40 tahun, maka dia pun akan tetap senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Maka dalam Al-Quran itu yang disebut usia 40 tahun, karena ada rahasia dalam angka 40 tahun. Maka banyak tema-tema kajian itu ketika usiaku sudah 40 tahun, ketika usia kami sudah mencapai 40 tahun. Karena memang di situ ada angka rahasia. Bahkan Nabi saja, Pak, diproklamirkan menjadi Rasul itu kan usia 40. Ya. Ini tidak bicara nur Nabi Muhammad, tidak, tapi bicara dideklarasikannya Nabi menjadi seorang Rasul di usia 40. Meskipun Nabi itu diangkat jadi Nabi, jadi Rasul sebelum Nabi Adam ada. Ya, tapi pembahasan kita tidak ke situ. Kenapa di angka 40? Karena di angka 40 itulah kematangan emosi. Maka ini yang sempat dipermasalahkan. Ya, ketika mahkamah memutuskan wakil presiden yang usianya di bawah 40 tahun. Karena yang menjadi tinjauan itu usia di bawah 40 tahun itu masih labil. Butuh kematangan emosi, butuh kematangan berpikir, Pak. Ya kiai, ustadz itu kalau sudah 40 tahun tuh, ya, dia wawasannya semakin banyak, ya. Tidak cepat-cepat menyalahkan orang. Tapi kalau di bawah 40 tahun, apalagi baru lulus pesantren, siapa aja dia salahin. Jamaah yang berisik aja dia suruh maju, dia suruh baca kitab. Karena belum bijaksana. Maka itulah angka 40 tahun itu sebagai penentu. Sehingga Imam Al-Ghazali punya ungkapan begitu, orang kalau 40 tahun dia belum bertambah kebaikan dan belum berkurang maksiat, ini orang dikhawatirkan matinya dalam keadaan
su'ul khatimah. Maka kata Nabi, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang dia mengevaluasi dirinya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Jadi secerdas-cerdasnya manusia dalam perspektif Nabi, mereka yang mengevaluasi diri, mereka yang bermuhasabah, dia persiapkan untuk kehidupannya setelah kematian. Maka bicara kematian itu sebetulnya bukan kematian. Bicara kematian pada hakikatnya justru adalah kehidupan. Karena setelah kematian itu ada kehidupan yang berikutnya. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Kematian itu adalah pintu dan setiap manusia harus melalui pintu itu. Maka pada hakikatnya kematian itu bukanlah kematian, tapi kematian itu pada hakikatnya adalah kehidupan yang baru. Saya izin minum dulu ya Pak ya. Ya. Diminum Pak, kopinya diminum aja ya, silakan. Saya dari semalam belum tidur jadi suara serak-serak becek. Ya. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18 itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok, yang dimaknai hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Surah Al-Hasyr ayat 18 ini satu-satunya ayat yang di dalamnya terdapat 2 kali perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, 2 kali Pak. Jadi kata takwa ini menghimpit perintah untuk mengevaluasi diri. Wattaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan bekal apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Kata takwa yang kedua, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. 2 perintah takwa dalam 1 ayat. Dan ini salah satu ayat perintah untuk bermuhasabah. Kata takwa diulang 2 kali. Kenapa diulang 2 kali? Dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, wa qila taqwal ula at-taubah fima madha minadz dzunub. Dikatakan bahwa takwa yang pertama itu adalah taubat daripada noda dan dosa yang telah lalu. Wasania, dan yang kedua, ittaqaul ma'asi fil mustaqbal, sedangkan takwa yang kedua adalah untuk menghindari diri kita dari noda dan dosa di masa mendatang, Pak. Ini kalau kita tarik dalam perspektifnya Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali itu. Kenapa kata Imam Al-Qurtubi yang pertama orang bertaubat dulu? Kata takwa yang tadi kan takwa secara umum mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, takwa yang pertama agar manusia bertaubat dari segala noda dan dosa yang masa lalu. Dan takwa yang kedua itu digunakan untuk menghindari noda dan dosa di masa mendatang. Kenapa Imam Al-Qurtubi menggunakan kata taubat di masa lalu? Setelah itu baru menjaga diri dari maksiat yang masa mendatang. Itu kalau kita tarik dalam perspektif Imam Al-Ghazali, sampai kapanpun manusia yang masih berlumur noda dan dosa, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya beribadah. Dia tidak akan mencapainya manisnya iman kalau dia masih berlumur noda dan dosa dan dia belum bertaubat kepada Allah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau orang tidak merasakan manisnya iman, ini badan ini susah diajak untuk beribadah. Badan ini berat untuk diajak zikir.
Mata ini ngantuk kalau untuk diajak baca Al-Quran. Itu kata Imam Al-Ghazali faktornya sebab ada noda dan dosa yang belum dia istighfarkan. Ada noda dan dosa yang belum dia bertaubat daripada noda dan dosa itu. Itu yang akan menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi memang noda dan dosa kita itu menghalangi ketaatan kita kepada Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang pengen merasakan manisnya iman, bertaubat dulu. Jangan langsung ya dia tambah dengan yang wajib, yang sunat, nanti di tengah-tengah tuh bisa melempem. Kenapa? Karena ada noda dan dosa yang belum dia istighfarkan, yang dia belum bertaubat daripadanya. Kemudian yang kedua, taubat yang kedua ini adalah kata Imam Al-Qurtubi untuk menjaga diri kita dari maksiat-maksiat di masa yang akan datang. Bagaimana cara menghindari maksiat untuk di masa mendatang? Kata Imam Al-Ghazali, tidak ada jalan lain melainkan dirinya minta tolong kepada Allah. Dalam kitab Minhajul Abidin itu ketika Imam Al-Ghazali menjelaskan bagaimana cara kita menghindari daripada maksiat. Sedangkan syaitan itu datang dari berbagai penjuru, Pak. Lagi sholat saja kita digoda sama setan sampai kita lupa rakaat sholat tuh. Kata Imam Al-Ghazali, langkah yang paling pertama adalah minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu jalan yang pertama. Diistilahkan, diperumpamakan oleh Imam Al-Ghazali seperti kita dikejar oleh seekor anjing yang ganas, Pak. Ya, anjing itu hanya patuh dan nurut kepada pemiliknya. Maka untuk kita menghindari daripada gigitan anjing itu, maka kita minta tolong sama yang punya, ya, supaya dipegang tuh anjing tuh. Maka setan itu bagaimanapun itu adalah makhluknya Allah. Maka kita minta tolong kepada Allah itu supaya terhindar daripada godaan-godaan setan. Maka syarat bertaubat itu kan ada 3. Yang pertama menyesali perbuatan tuh. Ini orang yang menyesal ini bagian daripada muhasabah. Maka kenapa tadi ayat takwa itu perintah takwa dalam satu ayat tadi menghimpit perintah bermuhasabah. Artinya orang-orang ini tidak akan mampu mencapai makom takwa kalau dia tidak bermuhasabah. Dia tidak mengevaluasi diri, dia tidak merenung-renung diri. Sulit dia untuk mencapai derajat orang yang bertakwa. Jadi dia bermuhasabah dulu. Kalau dia punya dosa, syarat taubatnya kata Imam An-Nawawi, misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang pertama dia menyesali perbuatan. Ini yang kata Imam Ibnu Athaillah, di antara ciri orang yang hatinya mati, dia tidak menyesali ketika ada noda dan dosa yang dia lakukan, dan dia tidak merasa sedih ketika ada ibadah yang dia tinggalkan. Itu orang hatinya mati itu. Bahkan kata Imam Ibnu Athaillah, di antara ciri orang-orang yang tertipu oleh air matanya adalah orang yang dia menangis, dia menyesali perbuatan, dia banyak noda dan dosa, tetapi dia tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Itu adalah ciri orang yang tertipu sama air matanya sendiri. Ya, berapa banyak orang ikut muhasabah, dia nangis, ya, sedih, nyampe rumah begitu lagi aja, diulang lagi aja noda dan dosanya tuh. Meskipun kata Imam Al-Ghazali, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita sudah bertaubat, dosa lagi, taubat lagi, jangan putus asa. Ya Allah, saya sudah betul-betul bertaubat, diulangi lagi. Terjelembab lagi kita pada noda dan dosa yang lain atau noda dan dosa yang sama. Taubat lagi, jangan putus asa dari rahmat Allah. Satu, menyesali perbuatan. Yang kedua, minta ampun kepada Allah. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau dia punya noda dan dosa sama manusia, dia harus minta maaf, minta halal kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Itu syarat taubat kepada manusia tuh. Kalau dia punya dosa sama manusia, syarat taubatnya ditambah 1, minta halal dan mengembalikan apa-apa yang telah dia ambil daripada orang lain. Kemudian yang kedua, ayat yang potongan dari ayat yang berikutnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kenapa digunakan kata hari esok, Pak? Nanti dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam karya beliau.
Haisibu anfusakum qabla an tu'asabu. Ini kan perkataan Umar bin Khattab. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ay hasibu anfusakum qabla an tu'asabu. Hendaklah engkau menghisab dirimu sebelum Allah akan menghisabmu. Kenapa kita perlu menghitung-hitung diri kita, mengevaluasi diri kita dengan tujuan dan harapan? Kalau kita yang menghitung-hitung diri kita, kita temukan banyak kekurangan, banyak noda dan dosa, banyak salah, banyak khilaf, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau sudah Allah yang menghitung diri kita, maka nanti tinggal pertanggungjawabannya di akhirat. Kemudian dikatakan wangzuru madzadakhartum li anfusikum minal a'mali shalihat. Dan perhatikanlah apa yang telah engkau persiapkan daripada amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh apa yang sudah kita persiapkan. Apa gunanya amal soleh, kata Imam Ibnu Katsir, liyaumi ma'adikum wa ardikum ala rabbikum, untuk hari pertemuan dengan Tuhan. Jadi kita mau ketemu Allah saja harus dengan persiapan yang baik. Mau sholat itu kan pakai baju yang bagus. Kadang kita masih nemuin orang sholat Jumat itu pakai kaosnya kaos partai lagi, Pak. Udah gitu partainya kalah lagi, curang lagi. Secara fikih sholatnya sah, Pak, tapi kan nggak ada adab orang sholat pakai kaos partai itu, nggak ada adab, Pak. Ya. Orang sholat pakai kaos partai itu nggak ada adab. Dan anak muda pakai kaos, Pak, tulisannya di belakang ada bacaannya tuh, jangan dibaca, dia bilang. Ya tetap aja dibaca. Jadi mau ketemu Allah saja itu harus dengan persiapan yang rapi, dengan persiapan yang. Makanya ulama-ulama tasawuf itu mengistilahkan kematian itu ketika dia dicabut nyawanya untuk menyambut kematian. Itu kata orang-orang soleh, kata ahli tasawuf, dia seperti menjadi pengantin baru. Jadi ada ulama tuh yang dia ketika sakaratul maut, ya santri-santrinya menangis. Kemudian kata ulama ini, jangan nangis, dia bilang. Ini kan hari pengantin saya dengan Allah. Artinya hari kebahagiaan antara dia dengan Allah. Makanya sebagian mitos orang-orang Jawa tuh kalau orang ngimpi jadi pengantin tuh berarti nggak lama dia mau meninggal, tuh mitosnya begitu, Pak. Jadi kalau bapak ngimpi kawin lagi jangan seneng tuh, Pak. Ya, bisa jadi Israel yang mau datang itu. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yakni lighad besok itu yang dimaksud dengan kata besok yaumal qiyamah, yaitu hari kiamat. Kenapa dikatakan besok? Waqila dzakarul ghada tanbihan ala anna sa'ata qaribah, untuk menunjukkan bahwa kiamat pasti terjadi. Makanya digunakan kata besok, tanbih sebagai peringatan bahwa namanya kiamat pasti terjadi. Dan kiamat itu sudah dekat waktunya. Dulu ada sahabat yang datang, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi balik tanya, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Kok Nabi nggak jawab? Bahkan Nabi nggak ngasih ciri-cirinya. Hanya dalam versi yang lain Nabi memberikan ciri-ciri kapan datangnya kiamat. Tapi Nabi balik tanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Bahkan informasi kematian saja tidak diberikan tahu. Ini ada makna tersirat bahwa sebetulnya nggak penting kapan terjadinya kiamat. Kita nggak penting kapan tahunya hari kiamat terjadi, itu kapan nggak penting sebetulnya. Kapan kita mati itu sebetulnya nggak penting. Yang penting itu apa yang sudah kita persiapkan untuk datangnya hari kiamat. Dan hari kiamat yang paling dekat adalah kematian kita. Makanya Nabi balik tanya, apa yang sudah Anda persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Jadi yang terpenting itu bukan kapan kita mati. Yang terpenting itu bukan kapan kiamat, tapi apa yang sudah kita persiapkan untuk datangnya kematian kita. Dan seandainya kematian itu dikasih tahu kapan waktunya, Pak, andai besok kita mau mati, rasanya sekarang udah nggak enak makan, Pak. Udah nggak bakal enak tidur kita. Ya, bahkan dulu ketika saya belajar hukum pidana itu,
Itu orang-orang yang akan dieksekusi mati di Nusa Kambangan, Pak. Itu enggak dari jauh-jauh hari dia dikasih tahu kapan akan dieksekusi. Nanti malam dieksekusi, itu nanti pagi baru dikasih tahu. Barulah didatangin ustadz, kalau dia Nasrani datangin pendeta, ya untuk memberikan penguatan rohani. Jadi enggak dikasih tahu dari jauh-jauh hari, tapi dikasih tahunya itu dalam jangka waktu dekat. Maka kalau seandainya kita tahu kapan kematian kita, hidup kita nggak akan enak. Ya. Kalau menurut versinya Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil, yang dimaksud wal tanzur nafsum maqaddamat lighad yakni yaumal qiyamah, yakni li yaumil qiyamah. Salah. Besok itu yang dimaksud adalah hari kiamat. Ay liyanzur ahadukum ayya syai'in qaddama li nafsih. Maka hendaklah setiap kita ini memperhatikan apa yang sudah kita persiapkan untuk diri kita sendiri. Ketika nanti kita akan pulang kembali kepada Allah. Amalan salihan yunjih aw sayyi'an yubiqah. Aw sayyi'an yubiqah. Apakah amal soleh yang akan mengantarkan kita ketika kembali kepada Allah, am sayyi'an, ataukah amal-amal buruk yang nanti akan menghancurkan kita? Itu perlu pertanyaan dalam diri kita. Apakah nanti kita akan terselamatkan oleh amal soleh, atau kita akan hancur disebabkan oleh amal-amal buruk kita? Dan Allah menutup ayat ini dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini perintah supaya kita mampu menjaga diri dari maksiat-maksiat yang akan datang. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita beramal itu, setiap kebaikan kita kan belum tentu direspon baik sama setiap orang. Kita jadi apa aja, jangankan kita salah, benernya aja kadang kita masih disalahin orang. Jadi DKM masjid itu kan gak gampang. Kadang berbeda-beda pendapat juga tuh maunya jamaah. Jadi DKM masjid itu gak gampang, Pak. Jangankan dia salah, benernya aja kadang masih disalahin. Dan orang kebanyakan yang protesnya daripada yang ngebantuinnya. Dan itulah kehidupan, Pak. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, "Lau ijtahadta kullal juhdi ala an turdiyan nasa kullahum fala sabila." Seandainya manusia mengumpulkan seluruh kekuatannya, seandainya manusia mengumpulkan seluruh kekuatannya supaya manusia itu suka kepada dia semua, fala sabila, nggak akan bisa. Lalu bagaimana? Fa akhlis amalaka wa niyataka, maka ikhlaslah dalam beramal dan dalam berniat. Jadi apa saja kita pasti banyak hal-hal yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita tidak senang. Maka gimana? Ikhlas saja dalam beramal. Jangankan kita salah, benernya aja kadang kita masih disalahin. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa-apa yang telah kita kerjakan. Makanya kalau bicara mati, pas setiap orang tuh nggak pengen mati sebetulnya. Kebanyakan orang itu nggak pengen mati. Biar kata udah tua bangka, makan kacang oper kiri oper kanan tuh tetap minta doanya, meminta doa panjang umur, Pak. Allahumma tawil a'marona, ya Allah panjangkanlah umur kami. Mintanya panjang umur, Pak. Biar kata dia susah, rumah ngontrak, motor 2 kredit, anak 8, belum pada bayaran sekolah, bini 1 cerewetnya, naudzubillah tuh. Tetap minta doanya mah panjang umur, Pak. Tetap minta doanya mah panjang umur. Dia nggak mikirin kalau umur dia makin panjang kan belangsaknya makin lama hidupnya, makin lama juga dia belangsaknya. Itu saking manusia nggak pengen mati, Pak. Saking manusia nggak pengen mati. Ya bahkan teman-temannya sepantaran dia pada mati, dia belum mati tuh. Kong umurnya berapa, Kong? Dia bilang pokoknya patokannya tuh pohon beringin itu tuh, kata dia. Tuh pohon beringin kecil, gua udah SD, dia bilang. Itu saking orang nggak pengen mati itu dia menolak kematian. Makanya ditekankan dalam Al-Quran, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kita berada, maut pasti akan mendatangi kita. Meskipun kita bersembunyi di benteng yang lebih kokoh, maka maut itu pun tetap akan mendatangi kita. Itu dalam karyanya Syekh Muhammad Abduh, manusia dengan sekuat tenaga dia akan lari menghindari dari kematian.
Dengan sekuat tenaga tuh manusia saking gak pengen matinya dia lari daripada kematian. Tapi tetap namanya kematian itu gak akan pernah salah menjemput orang. Yang sudah waktunya mati mati Pak. Baik orang soleh, orang tidak soleh, orang pendosa, anak-anak, udah waktunya mati mati, nggak bisa ditolak. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap manusia itu punya ajal, punya batasan waktu. Kalau sudah datang ajalnya maka tidak ada satupun yang sanggup untuk memundur majukannya lagi. Nggak ada yang sanggup sudah. Makanya namanya kematian itu tidak bisa kita hindari. Barangkali ada orang pengen pergi cari martabak gitu. Terus kata istrinya, jangan keluar bang, hujan becek. Enggak lah, gue pengen martabak, dia bilang. Dia keluar beli. Ya, pulang beli martabak ternyata meninggal keserempet truk. Ya. Terus kata istrinya, coba lu dengerin kata gue, bang gak bakal mati kali lu bang. Dia bilang, mana tunggakan masih banyak. Dan konsep kematian tuh gak begitu Pak. Ya. Idza aradallahu qabda 'abdun bi ardin, ketika idza aradallahu qabda 'abdun bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatan. Ketika Allah berkehendak untuk mencabut nyawa seseorang ini di suatu tempat, maka Allah jadikan orang ini butuh pada tempat itu. Jadi kalau ada orang, ya Allah coba lu dengerin kata gue, gak bakal mati di sono. Gak begitu konsep kematian. Ketika Allah mentakdirkan kita untuk mati di suatu tempat, maka Allah akan jadikan kita butuh pada tempat itu. Ini ada kisah masyhur Pak. Nabi Sulaiman didatengin orang. Ya, Nabi Sulaiman didatengin orang. Ketika didatengin sama orang, kemudian ada lagi yang datang. Dan orang ini bertanya, wahai Nabi Allah Sulaiman, itu siapa? Itu Israel, malaikat pencabut nyawa, dia bilang. Itu tadinya dia pengen nyabut nyawa kamu. Karena ada saya kau gak jadi mati makanya. Ya berarti ajal kami sudah dekat, ajal saya sudah dekat, betul. Tolong turuti atau satu permintaan. Engkau pengen apa? Kata Nabi Sulaiman. Tolong aku pengen ke India dalam jangka waktu yang cepat. Ya, sekali tiup sama Nabi Sulaiman nyampe di India. Itu hitung-hitungan otak manusia kan Israel bingung Pak. Ini orang yang mau dicabut nyawanya masih di situ. Sedangkan harusnya ini orang matinya di India Pak. Ternyata yang ditunggu-tunggu sekali tiup sama Nabi Sulaiman nyampe nih orang ke India Pak. Nah ini dia yang gue tungguin kata Israel. Matinya di India tuh. Ya. Jadi memang orang tuh gak bisa lari dari kematian, itu gak bisa. Ya. Maka itulah perlunya kita bermuhasabah. Maka ada ayat, ada surat Pak, yang isinya tuh cuma 3 ayat. Ada surat isinya cuma 3 ayat. Ya. Tapi ayat ini, surat ini dikomentari oleh Imam Asy-Syafi'i, dikutip dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, lau tadabbaron nas hadhihi surah lawasi'athum. Seandainya manusia mau mentadabburi daripada surat ini, ya, seandainya yang 113 surat itu kan 114 surat, ya seandainya yang 113 itu nggak turun, cukup terwakili dengan 3 ayat ini, yaitu surat Al-Asr. Sampai Imam Syafi'i memberikan komentar begitu. Ya. Sampai Imam Syafi'i mengomentari seandainya yang 113 itu tidak turun, sudah terwakili dengan yang 1 surat ini. Itu komentar Imam Syafi'i, itu dinukil dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya kan jumlahnya 114 surat, hitungan kasarnya 6.666 ayat. Dalam tafsir Munir tuh ada 6.666 ayat, ada 6.236 ayat dalam tafsir Munir. Ya. 6.236 ayat. Tuh dulu dosen kami Profesor Said Agil Munawar, yang mu'tamad itu memang 6.236 ayat. Ya. Dikatakan wal asr. Berapa sering Allah bersumpah dengan nama waktu Pak? Tadi imam kita sholat dengan bagusnya membaca wadduha, demi waktu duha. Wal asr, ya demi masa atau demi waktu asar dalam tafsiran yang lain. Wal fajar, demi waktu fajar. Ya, wadduha, demi waktu duha. Wal lail, demi malam. Kenapa Allah bersumpah dengan nama waktu? Ketika Allah bersumpah dengan menggunakan nama waktu itu dalam kajian ulumul Quran ada pesan penting yang ingin Allah sampaikan setelah sumpahnya itu.
Wal asr, demi masa. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, al asr az-zamanul ladzi yaqa'u fihi harakatu bani Adam. Al asr, wal asr adalah yang disebut dengan waktu itu adalah di mana di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas manusia, min khairin wa syarrin, baik perbuatan itu baik ataupun perbuatan yang buruk. Jadi manusia diberikan kebebasan apakah dia untuk melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Maka hidup itu bukan hanya memilih, ya, tetapi hidup itu memilih dan bertanggung jawab dengan apa yang telah dia pilih. Jadi hidup itu bukan cuma berbuat, tapi bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Ya, kemudian wa an Qatadah aidan, dan juga menurut Qatadah, huwa akhiru sa'atin min sa'atin nahar. Ya, yang disebut dengan waktu asar itu adalah beberapa jam dari siang hari, udah akan menjelang sore. Bahkan dalam tafsiran yang lain disebut wal asr, ini kaitannya dengan waktu salat asar. Ya, jadi kan orang kalau udah sore itu kan namanya orang kalau udah sore itu kan ya pedagang-pedagang siap-siap mau tutup, kecuali yang dagangnya malam tuh. Yang dagang pagi dia mau tutup, yang dagangnya malam dia bersiap-siap tuh waktu sholat asar. Ya. Makanya nggak boleh kita tidur setelah sholat asar tuh, hukumnya makruh, kecuali memang kita darurat, Pak. Karena kata Imam Al-Ghazali, orang itu ketika dia tidur ba'da sholat asar, ya itu akan mengurangi kecerdasan dia, Pak. Ya. Jadi orang kalau tidur habis sholat asar itu akan mengurangi kecerdasan dia, kewarasannya itu akan menurun. Ini dikisahkan oleh guru kami, oleh seorang ulama, Pak. Ketika ada ulama mengatakan, siapa orang yang tidur setelah sholat asar selama 40 hari berturut-turut, maka dia akan menjadi orang yang enggak waras. Ini ada santrinya yang ngedengerin perkataan dari syekhnya, dan dia ingin buktikan apakah betul kalau sudah 40 hari tidur habis sholat asar berturut-turut, kewarasannya akan hilang. Ya, dia buktikan, Pak, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai pada 40 hari. Sampai pada 40 hari. Ketika dia sholat habis sholat asar, dia tidur, dan dia bangunnya ternyata tengah malam, Pak. Dia bangunnya tengah malam, kebablasan maghribnya. Saya sekira-kira tengah malam lah, jam 12, jam 1, jam 2, dia bangun, dia sadar. Dia bilang, ya Allah, ini hari ke-40 saya membuktikan di mana saya tidur selama 40 hari setelah sholat asar. Kata saya tuh orang gak waras, bisa gak waras ketika dia tidur habis sholat asar 40 hari berturut-turut. Tapi alhamdulillah dia bilang, saya masih waras. Dia penasaran, Pak, tengah malam dia ke rumah syekhnya, dia ke rumah gurunya. Ya, untuk mengklarifikasi, dia ketuk pintu rumahnya, pintu rumah gurunya, dia bilang, wahai syekh, katanya kalau orang tidur habis sholat asar 40 hari berturut-turut itu kewarasannya hilang. Alhamdulillah saya masih waras. Kata syekhnya, siapa bilang ente masih waras? Ini saya masih ingat dengan pikiran saya ingat dengan apa yang ada di kiri kanan saya. Anda udah gak waras, kata syekhnya. Siapa yang ngajarin tengah malam bertamu ke rumah orang? Itu tandanya Anda udah gak waras, kata syekhnya. Oh, ternyata memang betul, Pak. Ya, makanya kadang kita kalau habis sholat asar kita tidur, itu kadang kita bingung, ini subuh apa maghrib, ini subuh apa maghrib, karena kewarasan kita berkurang. Ya. Maka bicara usia di angka 40 tuh, Pak, ya. Di angka usia 40 itu kadang, kenapa di angka 40 itu ada rahasia, Pak. Orang kalau pengen istiqomah dalam beribadah, salah satunya kalau dia pengen istiqomah dalam sholat berjamaah, minimal 40 hari dulu jangan sampai bolong, Pak. Dia pengen sholat duha, ya kenapa? Istiqomah dulu selama 40 hari. Kalau bolong ulangin lagi. Karena memang di angka 40 ini banyak rahasia, apa di angka 40 itu. Ya, sehingga Al-Qur'an salah satu narasi menggunakan kata angka 40. Ya. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian, berpotensi dalam kerugian. Kecuali siapa? Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi beriman itu selalu sebanding dengan amal soleh. Bohong orang menyatakan beriman kalau dia nggak beramal soleh, Pak. Saya percaya kepada Allah, saya Islam, saya Muslim, tapi nggak beramal soleh, dipertanyakan keimanannya.
Maka kata amanu wa amilus sholihat sejajar dengan amal-amal soleh. Jadi orang yang beriman itu orang yang dia yang menggunakan seluruh kehidupannya untuk beramal soleh. Kita terancam dalam kerugian. Maka waktu itu sesuatu yang sangat penting. Sampai dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kullu nafasin min anfasika jauharatul la qimatalaha. Setiap hembusan nafas kita itu adalah sesuatu yang amat berharga. Dia seperti mutiara yang sangat mahal harganya, bahkan itu tidak terbayarkan dengan harta sebanyak apapun. Kalau dalam ungkapan orang-orang Inggris, with money you can buy watch but not time. Dengan uang engkau bisa membeli jam tangan yang mahal, but not time, tapi engkau tidak bisa membeli waktu. Maka waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Sampai ada ungkapan al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, maka dia akan mencelakakan kita. Maka dia akan membunuh kita. Yang pertama, ada waktu yang telah berlalu. Waktu yang telah berlalu inilah yang tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh Imam Al-Ghazali kepada santrinya, apa yang paling jauh di muka bumi ini? Ada yang jawab akhirat, ada yang jawab surga, bermacam-macam jawabannya. Kata Imam Al-Ghazali, kalau akhirat suatu saat kita pasti sampai ke sana. Surga dan neraka suatu saat kita pasti sampai ke sana. Tapi justru yang paling jauh itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah masa lalu. Sebab kita pernah tinggal di sana, kita pernah hidup di sana, tapi sampai kapanpun kita tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Maka waktu itu adalah sesuatu yang amat berharga, yang dia tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Yang kedua, ada waktu yang saat ini kita jalani ini. Ini waktu yang saat ini kita jalani, kita niatkan ibadah, kita niatkan i'tikaf, itu dicatat sebagai kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, bisa jadi kebaikan itu yang nganterin kita ke surga, Pak. Ya barangkali kalau kita keluar dari masjid, Pak, ya ada lampu yang belum dimatiin, atau kalau kita wudhu ada keran tuh samping kita, yang keran itu belum ditutup dengan rapat, airnya netes satu. Itu kalau kita tutup, bisa jadi itu yang nganterin kita ke surga. Karena biasa amalan-amalan remeh itu kita anggap biasalah amalan remeh kok. Tapi bisa jadi karena keikhlasan kita yang maksimal, itu yang akan mengantarkan kita menuju surga. Maka jangan remehkan tuh kebaikan sekecil apapun. Maka jangan melihat besar kecilnya suatu maksiat yang kita lakukan, tapi lihat kepada siapa maksiat itu kita kerjakan. Dan jangan melihat besar kecilnya suatu nikmat, tapi lihat siapa yang beri nikmat. Ya maka kalau kita hitung bermuhasabah, ya Allah, kata Nabi, la taqumus hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan datang kiamat melainkan ciri-cirinya waktu akan terasa cepat berputar. Kan waktu makin terasa cepat, Pak. Ya Allah, perasaan baru Ahad kemarin sudah hari Ahad lagi. Ya Allah, belum lama bayar listrik, udah bayar listrik lagi aja. Ya Allah, belum lama bayaran anak sekolah, udah mau bayaran aja. Ya Allah, perasaan dulu masih muda, sekarang udah punya anak, udah punya cucu tuh. Tuh waktu semakin terasa cepat. Ya, yang tadinya kita anak-anak, sekarang kita sudah jadi orang tuanya anak-anak. Yang dulunya kita cucu daripada kakek nenek kita, sekarang kita jadi kakek nenek daripada cucu-cucu kita. Ya, gigi udah mulai rontok, rambut udah mulai putih, beruban. Ya, makanya uban itu merupakan cahaya-cahaya dari Allah tuh, Pak. Yang jangan dicabut, jangan, Pak. Ya. Makanya dulu Nabi ketika memerintahkan kepada sahabat tuh ada hadis kebolehan untuk menyemir rambut, Pak. Ya, itu sebetulnya dalam konteks perang, Pak. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu udah pada tua semua udah. Ya kata Nabi, ya udah boleh disemir dah buat nipu musuh. Ya, yang penting jangan warna hitam. Ya, sebab kalau musuhnya kelihatannya sahabat-sahabat Nabi udah pada tua semua, yang begini buat tiup juga minggir semua nih itu. Jadi musuh makin berani. Ya, makanya itu buat nipu musuh, Pak. Kalau bapak rambutnya diwarnain buat nipu janda tuh nggak bener berarti, Pak. Kadang orang udah botak dia bawa sisir lagi, apa yang mau disisirin? Udah botak bawa sisir, Pak. Ya, kemudian ada waktu yang akan datang.
Ya, tadi kan waktu yang sudah lalu, waktu yang saat ini, ketiga waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang pasti datang. Kiamat pasti terjadi. Akhirat akan ada, sudah pasti memang. Ya, tapi pertanyaannya apakah kita akan hidup Pak untuk sehari 2 hari ke depan, kan nggak ada yang tahu. Ya. Makanya saat ini apa yang ada pada saat ini adalah waktu milik kita. Tapi untuk yang akan datang itu belum tentu jadi milik kita. Sebab tidak ada jaminan apakah orang ini masih hidup untuk 1 menit 2 menit ke depan, nggak ada Pak. Ya. Dan wafatnya kita su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk, atau husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, ditentukan daripada amaliyah kita semasa hidup, sepanjang hidup. Orang kalau sering berbuat kebaikan, insya Allah matinya pun dalam kebaikan. Tapi kalau dia hobi bermaksiat, dikhawatirkan matinya pun dalam keadaan bermaksiat. Saya punya orang yang saya kenali Pak, itu ketika saya akan pergi ngaji saat itu saya lihat dia masih naik motor Pak. Tapi saking hobinya sama sepak bola, seminggu bisa 3 kali main bola Pak. Ya, saya pergi ngaji, saya mau berangkat, ternyata orang yang tadi barusan saya lihat itu dia beberapa menit main bola, ternyata meninggalnya di lapangan bola Pak. Ya, meninggalnya di lapangan bola. Jadi memang apa-apa yang kita lakukan itu nanti akan menentukan juga tuh salah satu indikator apakah kita mati dalam keadaan su'ul khotimah atau dalam keadaan husnul khotimah. Yang biasa hadir di majelis taklim insya Allah matinya dalam kebaikan ya. Tapi jangan sekarang Pak, DKM-nya lagi nggak ada soalnya nih. Ya. Jadi memang kalau bicara mati, kalau dalam perspektif tasawuf sebetulnya mati itu bukan sesuatu yang harus kita takutkan. Dalam perspektif tasawuf sebetulnya mati itu bukan sesuatu yang mencekam bagi kita. Bahkan kematian itu adalah kado terindah sebetulnya. Al-maut tuhfatul mu'min, mati itu kado terindah buat orang yang beriman. Al-maut rohatal mu'min, mati itu istirahatnya orang-orang yang beriman. Tapi kenapa kita takut mati? Karena kita sadar bekal kita belum cukup. Orang yang sadar bekalnya belum cukup, berarti ini orang masih punya kewarasan Pak. Maka kapan orang itu disebut orang soleh? Kalau dia sadar dia belum jadi orang soleh. Tapi orang kalau udah merasa soleh, ini bahaya Pak. Ya. Kapan orang itu disebut ikhlas? Ketika dia merasa bahwa dirinya belum bisa ikhlas. Bahkan kalau dia sudah merasa bahwa dia sudah ikhlas, justru itu ancaman. Ya, bisa jadi itu bisikan-bisikan yang menipu. Ya, maka nanti kata Allah, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Nanti tuh kitab-kitab catatan-catatan perbuatan kita akan dikalungkan di leher kita Pak. Akan dikalungkan tuh di leher kita dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca kata Allah, baca catatan amalmu dan hari ini engkaulah yang akan menghisab dirimu sendiri. Artinya kita akan menyesal pada saat itu. Jadi orang-orang yang ketika dia kembali kepada Allah tetapi dia tidak menghisab dirinya sebelum kematian, dia menghisab dalam keadaan sudah terlambat, maka di sanalah tinggal penyesalan-penyesalan belaka. Dan penyesalan itu sudah tidak ada gunanya. Maka itulah yang kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Buatlah perhitungan terhadap diri kita sebelum Allah menghitung-hitung diri kita. Kalau kita yang menghitung diri kita, ada harapan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau sudah Allah yang menghitungnya semuanya, tinggal pertanggungjawaban. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia orang yang panjang umurnya dan baik juga amal perbuatannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dan seburuk-buruknya manusia orang yang diberikan umur panjang tapi buruk amal perbuatannya. Bahkan kalau kita lihat berapa banyak Pak orang-orang soleh tuh yang meninggal duluan. Sampai di hati kita, ya Allah, orang sesoleh itu udah meninggal duluan Pak. Kalau boleh milih, mendingan si Anu tuh yang kurang ajar banget yang mati duluan. Ya. Kalau yang meninggal orang soleh Pak, kita sedih, kita ngenes. Tapi kalau yang meninggal orang jahat Pak, itu emang kita tungguin. Sampai kalau ada informasi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang fulan bin fulan, itu orang bukan inna lillahi Pak, mati juga dia. Gitu. Ya.
Jadi ada memang orang yang matinya tuh ditungguin. Dan kelamaan hidup juga sebetulnya nggak bagus Pak, ngerepotin orang. Ya. Kelamaan hidup juga nggak bagus. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun. Kita kan kalau udah tua tuh kembali kayak anak kecil Pak. Ya gigi mulai berpamitan lagi, nggak punya gigi kayak waktu bayi. Ya, orang di rumah sakit yang di ruang ICU udah pada tua-tua itu pakai pampers Pak. Ya, bayi-bayi kan pakai pampers tuh. Ya. Mata udah mulai rabu. Dulu kan waktu bayi kita cuma bisa melihat hitam putih saja Pak. Ya nggak bisa dengan warna-warna yang lain. Kita akan kembali. Ya saya ada orang Pak di daerah Kebayoran itu. Waktu COVID dia bilang, saya tolong minta didoain, minta amalan dia bilang. Ini saudara saya belum meninggal juga. Udah berhari-hari sakaratul mautnya. Saya bilang, ya udah Bu bacain aja surat Ar-Ra'd udah nanti saya ke sana. Sampai lampu merah udah mau nyampe saya WA, Bu gimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah Ustadz meninggal dia bilang. Dia bilang alhamdulillah. Karena udah saking capeknya ngurusin Pak. Udah saking capeknya ngurusin. Ya, jadi emang kelamaan hidup juga emang gak cakep juga, emang ngerepotin orang. Ya udah syuruk ya bentar lagi dah. Ya. Jadi ya di penghujung tadi kita bermuhasabah Pak. Ya, menghitung-hitung diri Allah seberapa banyak amal-amal yang sudah kita lakukan, berapa banyak dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Ya. Kan kita ini lebih banyak ngeluhnya daripada bersyukurnya Pak. Ya. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri sampai detik ini saat ini Allah masih kasih kehidupan kepada kita. Berapa banyak orang tuh Pak yang dia keluhkan tuh hanya masalah ekonomi, hanya urusan ekonomi itu yang selalu dia ngeluh. Tapi dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Hari ini kita masih bisa hidup. Hari ini kita masih bisa bernafas. Hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beramal soleh. Ini rizki yang sangat berharga Pak. Dan ujian hidup itu kan bermacam-macam. Ada yang karirnya bagus, jodohnya kurang bagus. Ada yang karirnya bagus, rumah tangganya rusak. Ada yang rumah tangganya bagus, karirnya yang kurang bagus. Ada yang sehat, segar bugar, ekonominya kurang bagus. Ada orang yang banyak duitnya, kesehatannya kurang bagus. Karena memang tidak ada kenikmatan yang hakiki selama kita hidup di dunia. Dan tidak ada penderitaan yang sejati kecuali neraka. Penderitaan yang hakiki itu adanya di neraka Pak. Ya, artinya ini adalah penghujung tahun Pak. Kita bermuhasabah. Tahun demi tahun telah kita lalui. Dari detik berubah menjadi menit, dari menit berubah menjadi jam, jam berganti hari, hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menuju tahun. Yang tanpa kita sadari perputaran waktu itu sebetulnya sedang mengantarkan kita pada patok-patok kematian kita. Di tengah perjalanan hidup itu kita sering larut dalam hiruk pikuk dunia, lupa bahwa ada amal soleh yang harus kita persiapkan untuk kembali kepada ilahi, dan di sanalah kita akan abadi. Maka tidak ada manusia yang terbebas dari noda dan dosa, tetapi bertaubat, berusaha memperbaiki diri untuk lebih baik. Itu adalah suatu formula agar ketika kita kembali kepada Allah tidak terlalu banyak noda dan dosa yang kita bawa. Waktu ini akan terus berputar. Kalau amal-amal soleh yang kita lakukan, kita berharap ketika dicabut nyawa oleh Allah, yang disambut adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan ridho dan Allah pun ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Tapi orang-orang yang seringkali berbuat maksiat, ketika dicabut nyawanya, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa-jiwa yang berlumuran dengan noda dan dosa, irji'i ila jahannam, kembalilah engkau, tapi kembalinya kepada neraka jahannam. Maka di penghujung tahun ini, ya mudah-mudahan sebagai refleksi kita untuk menghitung umur, menghitung amal yang disebut dengan muhasabah, agar ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada tanya jawab nggak ini? Nggak ada. Kalau udah lapar mah mending nggak usah tanya jawab, apa?
Ada nasi uduk kan ya? Apa nggak ada? Ada. Langsung makan aja udah. Ada tanya jawab silakan, kalau nggak ada kita tutup dah, kita makan rame-rame. Ya, kalau nggak ada yang nanya tuh berarti paham banget Pak. Kalau nggak paham banget saking kagak pahamnya tuh. Lagi puyeng ya. Emang tanggal berapa? Emang udah tanggal tua ini belum kan? Oh tanggal tua banget ini mah udah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini mengenai tadi masalah amal dan dosa kita. Itu Allah memperhitungkannya kumulatif apa di ujung usia kita pada saat itu. Kadang-kadang kita semoga husnul khotimah. Pada usia muda kita berbuat baik itu. Ketika usia di atas 40 tergoda maksiat, meninggal. Kan enggak husnul khotimah. Pertanyaannya, apakah amal baik itu diperhitungkannya kolektif atau pada saat di ujung nyawa kita, di ujung kehidupannya? Ya. Ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, baik. Ya ketika kita dicabut nyawa tuh ya sudah, berakhir sudah tuh. Amal buruk kita selesai, ya amal baik kita juga selesai. Dan di situ ditutup catatan amal perbuatan kita, Pak. Ya, jadi ketika orang sudah dicabut nyawanya, maka dia sudah tidak bisa berbuat baik lagi tuh. Ya, jadi ketika orang berbuat dosa kan dicatat Pak, satu dicatat tuh ya oleh malaikat raqib atid tuh Pak. Ya, jadi ketika orang dicabut nyawa, itu sudah selesai berarti dia kebaikannya sudah tertutup, ya kemudian juga kemaksiatan pun sudah selesai. Tapi kebaikan yang dia lakukan atau maksiat yang dia lakukan itu masih dia orang yang sudah meninggal dunia ini masih bisa mendapatkan aliran pahala atau aliran maksiat, itu masih bisa Pak. Jadi kalau orang sudah mati memang terhenti, sudah terputus. Orang sudah meninggal dunia terputuslah amal kebaikannya sudah putus, amal buruknya sudah putus, artinya dia sudah tidak berbuat amal lagi. Tapi kebaikan itu akan tetap mengalir. Sampai kapan? Ya sampai nanti hari perhitungan. Ya perhitungan itu nanti Pak ada. Kalau dalam kitab At-Tadhkirahnya Imam Al-Qurtubi nanti ada hari namanya hari perhitungan disebut dengan Yaumul Hisab. Ya, ada namanya Yaumul Hisab, itu hari perhitungan tuh. Orang yang sudah meninggal dunia memang dia sudah tidak bisa lagi tuh untuk beramal, dia nggak bisa sholat, nggak bisa puasa. Tapi dia masih bisa mendapatkan aliran pahala atau aliran dosa. Man sanna sunnatan hasanatan, ya. Siapa orang yang memulai suatu kebaikan yang kemudian orang itu ikut pada kebaikannya, maka orang ini pun akan mendapatkan pahala sebagaimana orang lain ngikutin kebaikan dia. Sebagaimana orang lain ngikutin kebaikan dia. Meskipun dia udah mati, selama orang baik yang ngikutin kebaikan itu pahalanya tetap nyampe, Pak. Ya orang yang mewakafkan, orang yang berinfak di masjid ini, Pak. Meskipun orang yang sudah meninggalkan, pahalanya masih tetap nyampe, dicatat tuh sebagai sebuah kebaikan. Masih terus dicatat sampai nanti hari kiamat. Kalau hari kiamat itu selesai semua, tinggal kita menunggu hari perhitungan tuh. Ya. Atau dia berbuat dosa dan orang itu pun ikut pada dosa itu. Ya contoh misalnya, ya ada aparatur pemerintah lah misalnya, tanda tangan dia tuh. Ya di kampung sebelah misal pengen ngadain dangdut, ada yang mabuk, ada yang judi, ada yang zina tuh. Itu yang tanda tangan tuh kena dosa juga tuh dia tuh. Ya kena dosa juga, ada yang mabuk, itu dosanya double, Pak. Ya, dosanya double. Ya, atau ada orang yang dia ini mencontohkan keburukan, ya kemudian dia lakukan lagi, orang lain banyak mencontoh keburukan itu, maka itu pun dia akan mendapatkan kiriman daripada noda dan dosa. Tapi Pak, maha baiknya Allah sebetulnya kalau bicara kebaikan nih. Maha baiknya Allah tuh, saya baca dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Itu kalau orang berbuat buruk kan dicatat sebagai satu dosa kan. Tapi itu nggak buru-buru dicatat Pak sama malaikat atid. Itu kata malaikat raqib, hai atid, jangan dicatat dulu dosa orang ini. Tunggu dulu sampai 6 jam atau 7 jam. Kalau dia ada istighfar, dia minta ampun kepada Allah, nggak usah dicatat. Kalau dia ada istighfar, dia minta ampun kepada Allah, jangan dicatat, nggak usah jadi dicatat. Itu kata malaikat raqib kepada malaikat atid. Tapi kalau 6 jam 7 jam dia nggak ada istighfar, dia nggak ada minta ampun, baru catat. Maka itu yang kata Imam Al-Ghazali itu, kenapa orang supaya merasakan nikmat beribadah itu harus dengan bertaubat. Kenapa? Karena setiap orang berbuat dosa muncul satu titik hitam di hatinya.
Ketika ada satu hitam, lama-lama hati tertutup dari nikmatnya beribadah. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, itu yang paling berbahaya daripada maksiat itu, satu maksiat yang dia lakukan itu akan memunculkan rasa nikmat untuk bermaksiat yang lainnya. Itu bahayanya maksiat. Maksiat melahirkan dosa, bahaya, betul bahaya. Tapi yang lebih bahaya dari satu maksiat ini, dia akan merasakan nikmat untuk bermaksiat lagi. Ya, tapi nanti itu diakumulasi, nanti perhitungan tuh di yaumul hisab yang disebut dengan hari perhitungan. Udah, disitulah baru amal-amal kita. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma, baca catatan itu sudah diakumulasi sudah. Jadi kalau kita meninggal sekarang ada kebaikan-kebaikan yang masih diteladani nama orang, yaitu kita masih tetap dapat kiriman-kiriman pahala. Ya kan 3 tuh yang pahalanya tetap mengalir. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat itu tadi yang kita ajari kebaikan orang ikutin. Makanya itu jadi guru ngaji, jadi guru alif-alifan tuh pahalanya gede bener, Pak. Ya, orang jadi guru alif-alifan tuh pahalanya gede bener. Ya, ngajarin ngeja alif, jabar aba, jabar bafa, itu kan ngeja capek betul itu, Pak. Ya, itu pahalanya gede tuh. Pahalanya gede tuh yang ngajar alif-alifan. Kalau dia dasar betul. Supaya dia baca Al-Fatihah, dia bisa baca Quran, tuh pahalanya tetap ngalir. Dan yang terakhir apa? Waladun soleh, ya. Dan anak-anak yang soleh. Ustaz, bagaimana kalau orang itu nggak punya anak? Pertanyaan lagi aja. Ya, waladun soleh di situ bukan cuma anak kandung, Pak. Anak didik. Ya, atau ada anak yang kita adopsi, kita biayai, atau ada anak yatim yang kita biayai, itu pun waladun soleh. Karena di Mesir, di Timur Tengah itu para masyaikh, para guru-guru itu manggil santrinya, ya waladi, wahai anakku. Ya, jadi waladun soleh itu bukan cuma anak kandung, anak didik, ya peserta didik, ya kemudian anak yang kita adopsi atau kita bayarkan dia, anak yatim piatu, itu pun akan mengalirkan pahalanya untuk Allah. A'lam bishawab ya. Silakan Pak Haji, ya silakan Pak Haji. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang dari muda sampai tua dia ibadah, tapi ketika walau dia sudah haji juga, ibadah rajin, mengaji juga, tapi terkena suatu penyakit, dia bunuh diri. Apakah amalnya akan dihitung? Apakah karena dia frustasi langsung ke neraka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunuh diri itu dalam kitab Al-Kabair min akbaril kabair, termasuk dosa yang sangat besar. Ya. Bahkan ada perdebatan ulama, apakah orang yang ketika dia beriman dan dia mati dalam keadaan bunuh diri, apakah dia ini tergolong kafir atau tidak? Ya. Tapi memang pendapat ulama tuh yang lebih banyak, orang ini tetap dia masih punya keimanan. Ya. Artinya dia tidak mati dalam keadaan kafir. Artinya dia tetap muslim, hanya saja ketika dia bunuh diri, dia sedang tidak punya iman pada saat itu. Itu saking besarnya dosa orang yang bunuh diri. Dalam beberapa literatur hadis saya pernah baca, orang yang bunuh diri itu Pak, itu di neraka selama-lamanya. Dia di neraka selama-lamanya. Meskipun dia muslim, dia di neraka selama-lamanya. Secara letterlek hadisnya begitu. Tetapi Imam An-Nawawi ditambah beberapa imam mensyarahkan hadis itu. Yang dimaksud di situ itu untuk menunjukkan saking besarnya dosa bunuh diri. Tapi selama dia seorang muslim, dia tetap akan masuk surga. Dia di neraka tidak selama-lamanya, tetapi dia dihukum di neraka paling lama. Pendapat yang kedua mengatakan orang ini memang betul akan dihukumi di neraka selama-lamanya. Akan dihukumi selama-lamanya. Lalu di akhirat bagaimana? Bukankah kalau ada orang muslim dan dia mati, dia tetap masuk surga meskipun punya iman sebesar biji dzarrah? Kata ulama yang satu, cari aman, yang begini kita serahkan saja udah kepada Allah, gimana di akhirat aja. Begitu. Ya, tapi satu pendapat mengatakan ini hadis ini untuk menunjukkan bahwa saking besarnya dan lamanya orang ini disiksa di api neraka. Ya, jadi dia tidak mati dalam keadaan kafir, artinya dalam artian dia jadi non muslim, bukan. Tapi ketika dia bunuh diri itu imannya dalam keadaan lepas. Ya, menjadi bunuh diri itu dosa besar, Pak. Kenapa min akbaril kabair, termasuk noda dan dosa besar? Disebabkan nyawa itu modal kita sebetulnya. Nyawa ini modal kita.
Jadi ketika orang dia bunuh diri, ketika orang ini bunuh diri, Pak, ya sudah dia udah nggak punya modal lagi untuk berbuat baik. Bahkan ada pertanyaan, lebih besar mana, noda dan dosa bunuh diri atau bunuh orang tuh, Pak? Sampai ulama berdebat masalah begitu. Lebih besar noda dan dosa orang bunuh diri atau ngebunuh orang? Ya. Itu pendapat ulama, lebih besar dosa bunuh diri. Lebih besar dosa bunuh diri. Kalau dia bunuh orang, itu masih ada harapan, Pak, keluarganya, ahli warisnya mau maafin dia. Masih bisa bertaubat dia. Andai keluarga ahli warisnya nggak maafin, itu nanti masih bisa, ya bahasanya masih bisa berdebat lah di hadapan Allah itu. Tapi kalau orang udah bunuh diri, kena dosa besar, taubatnya bagaimana? Ya orang dia udah mati, Pak. Orang dia udah mati, udah nggak bisa taubat sudah. Ketika dia bunuh diri kan dosa besar. Berarti dia mati dalam keadaan noda dan dosa besar. Gimana taubatnya? Kalau dalam Riyadhus Shalihin itu kan ada kisah orang yang membunuh sampai 100 orang kan? Ya singkatnya 100 orang. Di zaman Bani Israel itu. Dia belum berbuat baik, Pak, baru niat doang, baru berjalan menuju tempat untuk berbuat baik. Itu baru niatnya saja itu sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan. Ya hadisnya panjang lah. Jadi kalau bunuh diri itu emang dosanya besar, Pak. Naudzubillah wal iyadzubillah. Makanya orang yang bunuh diri itu sebetulnya orang yang imannya lemah, Pak. Ya orang yang bunuh diri tanda orang itu nggak punya iman itu. Ya. Oh dia akan tersiksa, Pak. Wah dia akan tersiksa. Dia akan tersiksa. Karena noda dan dosanya besar, Pak. Dosa bunuh diri itu besar sekali. Ya. Makanya bunuh diri itu, ya itu orang-orang nggak benar, orang bunuh diri itu orang nggak benar itu. Ya itu tanda bahwa dia ini nggak punya iman. Dia lupa dalam ayat itu. Tadi imam kita baca surat Al-Insyirah ya. Alam nashraka sadrak wa wada'na anka alladhi wa rafa'na fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Bayangkan, ada kata al-usri menggunakan ma'rifat, yusra menggunakan nakirah tuh. Ya, diulang tuh. Al-usri yusra. Al-usri menggunakan ma'rifat artinya kesulitan, yusra itu isim nakirah artinya kemudahan. Apa maknanya kata ulama? Setiap satu kesulitan yang Allah berikan kepada kita akan terbuka 2 pintu kemudahan. Ya. Jadi orang yang bunuh diri itu dia tidak yakin dengan jaminan dari Allah bahwa setiap kesulitan apapun Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Kadang ada saatnya, Pak, ketika kesulitan itu udah menimpa hidup kita, ada saatnya kadang kita berhenti berpikir untuk menyelesaikannya. Kalau emang udah nggak bisa diselesain, gimana caranya? Pasrah udah kepada Allah. Karena nanti Allah akan memberikan jalan yang kadang nggak bisa diukur sama akal kita. Jadi udah berusaha saja sudah. Berhasil atau enggak, pasrahkan kepada Allah. Maka kata Said Ramadan Al-Buti, yang bikin hidup kita capek, yang bikin hidup kita enggak tenang, karena kita suka mikirin perkara-perkara yang sebetulnya itu jadi urusan Allah, Pak. Orang pengen dagang nasi uduk, belum dagang dia bilang, nanti kalau gua dagang nasi uduk ada yang mau beli apa kagak tuh? Dagang aja dulu. Ya, nanti rezeki Allah yang ngasih. Itu yang bikin hidup kita capek. Sesuatu yang bukan jadi urusan kita pikirin. Tuh yang bikin hidup kita capek. Orang kalau sudah berusaha, berdoa, tawakal, serahkan semua kepada Allah. Kalau orang nggak tawakal, capek hidupnya, Pak. Capek. Dia selalu gelisah setelah dia berikhtiar tuh. Waktu Covid kan berapa banyak orang-orang kurang tawakal, Pak. Pakai masker selapis, 2 lapis, 3 lapis, kalau perlu dia beton tuh mulutnya. Ya. Kena juga, stres juga dia. Ya kenapa? Karena kurang tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya, udah siang dah. Iya, saya juga belum tidur, Pak. Tidur cuma sebentar tuh, jam 9 sampai setengah 10, sampai sekarang belum tidur lagi. Mau tidur nggak enak badan. Ya biar pada sehat semuanya. Biar pada berkah. Ya DKM Masjid Baitur Rahim ini biar diberikan keistiqomahan, kemuliaan untuk melayani tamu-tamunya Allah, para guru-guru kita, ustaz kita, sesepuh kita nih biar pada sehat walafiat, panjang umur, biniyatin qabul wal maqbul wa tamikul surul wan nail khal ma'mul mubarak min lagu wal fudur wa ila hadrati sayyidir rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Al Ustadz dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, izinkan saya mengumumkan beberapa informasi. Yang pertama terkait undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Milad Dinamit Reborn pada tanggal 31 Desember 2024 insyaallah pada malam tahun baru. Dan insya Allah ada penceramah dari Al Ustadz Haji Syahroni dan Qori Al Ustadz Mulyadi, dan ada juga bazar makan gratis. Pada bapak-bapak yang ingin mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Milad Dinamit Reborn, untuk kehadirannya insya Allah ba'da maghrib. Dan mari sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ali Sodikin yang telah menyediakan sarapan pagi pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezekinya, Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusannya dan memberikan kesehatan dengan kesehatan yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada bapak-bapak semuanya yang telah mengikuti kajian pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Kepada jamaah yang ingin salat suruk dipersilahkan dan dilanjut sarapan pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.